Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Rika Dunovita, Saya Ajeng Poni. saya Indah Graini, Kami akan membawakan materi mata kuliah audit 127 tentang audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang audit plan. Audit plan adalah rencana-rencana audit yang berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan auditor dalam mengaudit perusahaan kliennya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor dalam melaksanakan proses audit. Yang pertama adalah problem dalam pengoperasian bisnis klien yang akan diaudit. Yang kedua, kebijakan akuntansi perusahaan klien yang akan diaudit. Dan yang ketiga adalah cara yang dilakukan perusahaan klien dalam mengolah informasi akuntansi. Dalam audit plan mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan auditor, mulai dari tahap persiapan, keterlibatan tim untuk mengecek rekening keuangan, dan proses audit. Pengetahuan auditor dalam mengetahui perusahaan kliennya akan membantu auditor dalam mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperhatikan secara khusus. Yang kedua, menilai lingkungan di mana informasi tersebut didapatkan dan akan dikumpulkan. Dan yang ketiga, mengevaluasi kebijakan estimasi termasuk penilaian persediaan, depresiasi, dan lain-lain yang akan diperhitungkan oleh auditor. Selanjutnya, audit program. Audit program adalah rencana tertulis yang terdiri dari prosedur audit yang akan dilakukan dan dibuat sebelum pemeriksaan lapangan dimulai. Setiap audit program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan jenis dan fleksibilitas. Sebagai KAP menggunakan program yang distandarisasi untuk setiap klien KAP lain, mungkin menyesuaikannya dengan kondisi spesifik perusahaan idealnya. Program audit untuk compliance test dan substantive test dilakukan secara terpisah. Tujuan utama audit program yang pertama, memberikan perintah atau instruksi kepada staf audit mengenai hal-hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, memastikan tujuan audit tercapai dengan menjelaskan secara rinci prosedur yang diperlukan. Materi selanjutnya adalah audit prosedur. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur audit merupakan perincian atau implementasi dari audit program. Tujuannya menyediakan bukti yang memadai sebagai dasar pendapatan kewajaran yang akan diberikan oleh auditor. Ada 6 jenis prosedur audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu menghitung, mengamati aset berwujud. Yang kedua, konfirmasi, mendapatkan respons tertulis dari pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu memeriksa dokumen internal. Yang keempat, prosedur analisis, yaitu mengevaluasi informasi keuangan dengan membandingkan rasio atau tren. Yang kelima, yaitu wawancara, mendapatkan informasi lisan atau tertulis dari klien atau pihak terkait. Yang terakhir itu penelusuran, yaitu pelacak transaksi dari dokumen sumber ke pencatatan akuntansi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang audit teknik. Audit teknik merupakan metode yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit atau audit evidence yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam memberi opini atas laporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan harus bersifat kompeten, cukup, dan relevan, sehingga hasil audit dapat dipercaya. Audit teknik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah inspecting, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen serta fisik aset perusahaan. Kedua, confirming, yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak independen, misalnya dalam memeriksa piutang. Ketiga, inquiring, yaitu melakukan wawancara dengan manajemen untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas. Selanjutnya, counting, yaitu melakukan perhitungan langsung terhadap kas dan persediaan.
Kemudian observing, yaitu pengamatan langsung terhadap proses kerja dan kondisi yang ada di perusahaan. Ada juga tracing, yaitu menelusuri transaksi dari dokumen pencatatan untuk menguji kelengkapannya, serta vouching untuk menelusuri dari pencatatan ke dokumen untuk menguji keberadaannya. Selain itu, terdapat re-performing, yaitu pengujian ulang atas prosedur yang dijalankan perusahaan guna menilai efektivitas pengendalian internal. Kemudian, analytical procedure, yaitu teknik analisis dengan membandingkan data dan rasio keuangan. Terakhir ada CAAT atau Computer Assisted Audit Techniques, yaitu penggunaan software audit untuk membantu pemeriksaan pada sistem yang telah terkomputerisasi. Dengan menggunakan audit teknik ini dengan tepat, auditor dapat memperoleh bukti yang kuat dan menghasilkan kesimpulan audit yang lebih akurat. Sebagai kesimpulan, bab 7 menjelaskan bahwa pelaksanaan audit yang baik harus dimulai dari audit plan sebagai tahap perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan audit program yang berisi prosedur kerja auditor. Setelah itu, audit dijalankan melalui audit prosedur dalam pemeriksaan lapangan dan didukung oleh penggunaan audit teknik untuk mengumpulkan bukti audit. Keempat tahapan ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang penting agar proses audit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan hasilnya dapat dipercaya. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.